Rusia baru saja memecahkan rekor serangan udara terbesar sepanjang sejarah perang di Ukraina. Sebanyak 741 drone dan rudal diluncurkan Moskow dalam satu malam membakar langit Ukraina dan memicu alarm tempur di Polandia. Apa yang sebenarnya terjadi di balik serangan brutal ini? Mengapa Rusia memilih momen ini untuk melancarkan serangan masif? Dan apakah ini awal dari eskalasi yang melibatkan NATO? Pada malam yang gelap di Ukraina, sirene meraung tanpa henti. Rusia melancarkan serangan udara paling masif sepanjang invasi, dengan total 728 drone dan umpan tipe Syahid, 7 rudal jelajah Iskander, dan 6 rudal aerobalistik hipersonik Kinzhal. Kota Lutsk di Ukraina Barat menjadi sasaran utama. Kota ini hanya kurang dari 100 km dari perbatasan Polandia, anggota NATO. Serangan ini bukan hanya simbol kekuatan, tapi juga provokasi strategis. Angkatan Udara Ukraina menunjukkan ketangguhannya. Mereka berhasil menjatuhkan 296 drone Syahid, 415 lainnya terganggu oleh sistem peperangan elektronik. Ketujuh rudal Iskander berhasil dicegat. Namun, 6 rudal hipersonik Kinzhal berhasil menembus sistem pertahanan udara. Kerusakan dilaporkan terjadi di berbagai titik vital. Polandia yang berbatasan langsung dengan Ukraina Barat langsung mengerahkan jet tempurnya untuk melindungi wilayah udara nasional. Ini adalah langkah siaga tertinggi yang menunjukkan bahwa konflik ini benar-benar mendekati wilayah NATO. Serangan ini terjadi di tengah upaya diplomatik untuk perdamaian. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut serangan ini sebagai pesan nyata bahwa Rusia menolak semua jalur damai. Saat begitu banyak upaya dilakukan untuk mencapai gencatan senjata, hanya Rusia yang terus menolak semuanya. Zelensky juga kembali menyerukan sanksi keras terhadap ekspor minyak Rusia yang menjadi sumber utama pendanaan mesin perang Kremlin. Satu titik lemah dari serangan ini adalah Ukraina kekurangan sistem rudal Patriot. Sistem pertahanan buatan AS ini terbukti ampuh dalam mencegat rudal-rudal cepat seperti Kinzhal. Namun, persediaannya sangat terbatas. Ukraina berulang kali meminta tambahan baterai Patriot dari negara-negara mitranya, terutama Amerika Serikat dan Jerman. Namun, bantuan dari AS sempat tertunda karena kebijakan Presiden Donald Trump. Setelah sempat menahan bantuan, Presiden Trump akhirnya kembali mengizinkan pengiriman rudal Patriot ke Ukraina. Namun, hanya 10 pencegat yang dikirim, jumlah yang jauh lebih kecil dibandingkan yang sempat dijanjikan sebelumnya. Media juga melaporkan bahwa Trump mendorong Jerman untuk menjual salah satu baterai Patriotnya ke Ukraina dengan pembiayaan dibagi antara AS dan Eropa. Langkah ini dinilai sebagian kalangan sebagai setengah hati karena jumlah pencegat dan baterai yang tersedia masih sangat minim dibanding skala ancaman dari Rusia. Serangan 741 rudal dan drone bukan sekadar angka. Ini adalah sinyal bahwa Rusia siap meningkatkan tekanan di tahun ketiga invasi. Sinyal bahwa Moskow tak segan mengancam batas NATO dan sinyal bahwa Ukraina kini berada di titik kritis antara bertahan atau kehilangan keunggulan strategisnya. Perang ini belum mendekati akhir, tapi pertanyaan besarnya adalah, apakah NATO akan membiarkan perbatasannya terus diteror dari kejauhan? Apakah dunia akan bersatu atau justru pecah dalam kepentingan masing-masing?